Saudara yang saya kasih, dimanapun saudara berada, kita akan merenungkan firman Tuhan secara singkat pada hari ini. Dan untuk itu kita akan mengawalinya dengan bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan, jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan dengan pertolongan Tuhan pula kami akan dapat mewujudkan firman itu di dalam kehidupan kami, di dalam dunia ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ibadah yang menyenangkan. Dan untuk itu mari kita membaca Keluaran, ya, kitab Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan demikian. Musa biasanya mengambil kemah dan memasangnya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan itu. Ia menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan akan pergi ke kemah pertemuan yang berada di luar perkemahan itu. Setiap kali Musa pergi ke kemah pertemuan itu, seluruh bangsa bangkit masing-masing berdiri di pintu kemahnya. Mereka mengamati Musa sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Ketika Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah itu. Lalu Tuhan berbicara dengan Musa. Setiap kali seluruh bangsa itu melihat tiang awan berhenti di pintu kemah itu, mereka bangkit dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seseorang berbicara dengan temannya. Kemudian Musa kembali ke perkemahan, tetapi Yosua bin Nun, abdinya yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Nas dari perenungan kita dari ayat 8 dan ayat yang ke-11. Saya bacakan ulang. Ketika Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah itu, lalu Tuhan berbicara dengan Musa. Itu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-11, Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seseorang berbicara dengan temannya. Kemudian Musa kembali ke perkemahan, tetapi Yosua bin Nun, abdinya yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah bacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, bacaan kita tadi mengisahkan tentang bagaimana umat Israel selama berada di padang gurun beribadah kepada Allah. Karena mereka selalu berpindah tempat, maka tidak mungkin mereka membangun sebuah tempat ibadah atau rumah ibadah yang permanen. Oleh karena itulah, tempat ibadah itu berupa sebuah kemah. Sama seperti mereka tinggal, ya, tempat tinggal mereka berupa sebuah kemah yang ketika mereka akan berpindah, kemah itu dapat dilepas, dapat diberesin, dan kemudian mereka akan melanjutkan perjalanannya. Demikian pula dengan tempat peribadatan mereka dapat setiap saat dibongkar dan dibawa mengikuti perjalanan mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi selain itu, bacaan kita tadi juga mengisahkan bukan hanya tempat ibadah di padang gurun, melainkan juga mempersaksikan dua hal yang penting terkait dengan ibadah umat Israel kepada Allah. Dua hal itu adalah yang pertama, tadi dikatakan bahwa ketika Musa masuk ke kemah pertemuan, yaitu tempat ibadah itu, maka tiang awan Allah juga ada di depan pintu kemah pertemuan tersebut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, awan atau tiang awan itu selalu menyimbolkan atau menjadi lambang kehadiran kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah selalu dinyatakan bersama dengan hadirnya awan atau tiang awan. Sehingga kalau dikatakan bahwa ketika Musa memasuki kemah pertemuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah, di situ kemuliaan Allah juga hadir.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kepada Allah bukan hanya sekedar ritual mingguan yang kita lakukan. Tetapi di dalam ibadah itu kemuliaan Allah hadir di dalamnya. Oleh karena itulah seharusnya ketika kita beribadah, kita menghormati kehadiran Allah dengan segala kemuliaannya. Saudara yang terkasih, dengan adanya gadget, ya, pada satu sisi itu memudahkan kita, ya. Dulu 30, 40 atau 50 tahun yang lalu, kalau orang pergi ke gereja selalu membawa tas dan isinya adalah Alkitab, buku nyanyian, ya. Sekarang ini segala sesuatunya sudah dipermudah. Buku nyanyian bisa ada di dalam HP, ya, apalagi sekarang sudah ditayangkan melalui LCD proyektor. Alkitab pun ada di HP. Jadi dengan benda yang sangat tipis, sangat ringan, masuk ke kantong, kita ke gereja. Tidak perlu membawa Alkitab yang tebal-tebal dan sebagainya. Itu memudahkan orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga pada sisi yang lain itu godaan. Ya. Ketika ibadah berlangsung, kemudian kita asik dengan gadget kita, berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak menyadari bahwa kita sedang mengabaikan komunikasi kita dengan Allah demi komunikasi dengan orang lain. Saudara yang saya kasih, mari kita renungkan bersama. Allah tidak menuntut banyak waktu. Allah tidak menuntut kita memberikan waktu kita untuk berkomunikasi secara khusus dengan Dia selama 7 kali 24 jam. Tidak. Ia hanya meminta sedikit waktu kita untuk secara khusus kita berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah itu terlalu sulit buat kita sehingga kita tidak mau kehilangan kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang lain dan kita rela untuk mengorbankan komunikasi kita dengan Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita beribadah seperti itu, maka sesungguhnya cara beribadah seperti itu tidak menghormati kehadiran Tuhan dan kemuliaannya. Oleh karena itu mari kita fokus di dalam ibadah ini bahwa kita sedang membangun relasi komunikasi dengan Allah. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat utama, sangat penting dalam kehidupan kita. Jikalau kita melakukan itu, maka sesungguhnya kita menghormati ibadah itu yang di dalamnya Allah dengan segala kemuliaannya hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa di dalam kemah pertemuan itu Musa berbicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah seperti seseorang berkomunikasi dengan sahabatnya, dengan seorang temannya. Apa yang mau digambarkan di situ? Keakraban, kehangatan hubungan antara Musa dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memang sekarang ini tidak bisa meniru atau melakukan seperti yang dialami oleh Musa. Berbicara dengan Allah seperti seorang dengan sahabatnya, dengan temannya berhadapan muka. Kita tidak bisa lagi melakukan semacam itu. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa belajar dari apa yang dialami oleh Musa itu. Yang mau digarisbawahi di dalam bacaan kita adalah keakraban antara umat dengan Allah atau dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah seharusnya dihayati bahwa kita sedang berkomunikasi, sedang membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Seperti kita membangun relasi dan komunikasi yang akrab dengan teman kita, dengan sahabat kita. Maka jikalau kita membangun suasana ibadah seperti itu, ibadah akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang membebani, bukan sesuatu yang membosankan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai memperbaiki ibadah kita. Mari kita menghormati peribadahan
peribadahan kita, karena di sana Allah hadir dengan segala kemuliaannya. Mari kita bangun suasana ibadah yang akrab dengan Allah. Hayati bahwa Allah hadir di dekat kita, di hadapan kita, di samping kita, dan Ia berbicara kepada kita. Membangun relasi komunikasi yang baik dengan Allah, karena Ia juga mau membangun kehidupan kita menjadi semakin baik dan semakin baik. Maka jikalau itu yang kita jalani di dalam peribadatan kita, itulah ibadah yang menyenangkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu boleh termeterai di dalam hati kami, sehingga kami belajar untuk terus membangun ibadah yang menyenangkan, supaya kehidupan kami juga boleh semakin dibangun oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.